Bismillahi masyaallah, maka min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Margini, juga Kakanda Kak Didi, serta para asatidz yang lainnya, Dinda Haji Ahmad Yani, serta Ustaz Asdar, serta seluruh jamaah Bapak Ibu yang semoga Allah senantiasa melimpahi rahmatnya kepada kita semuanya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada malam hari ini walaupun dalam kondisi hujan tadi. Kita masih diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan dan juga rahmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Yang mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah kepada Rasulullah. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, Allah ampunkan dosanya, diterima segala amal-amal ibadahnya. Dan juga Fatihah kita niatkan saudara kita yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Terlebih khusus kita doakan saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, yang mereka sedang mendapatkan ujian yang sangat luar biasa beratnya, yang wafat sudah hampir 750. Kita doakan mudah-mudahan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Dan juga yang diberikan oleh Allah ujian, diberikan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallif hadal kitab Asy-Syaikh Ahmad Hashimi, muassis hadal masjid, anallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'ali darajatihim wa khususan ma'had sibghatallah al-islami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman,
Jadi yang saya bacakan ini adalah hadis qudsi. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah Syekh Ahmad Hashimi hadis yang ke-846. Allah berfirman, tidak ada ini di dalam Al-Quran, ada di hadis-hadis Nabi, maka disebut dengan hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'iddati wa jalali, demi kemuliaan dan keagungan aku, kata Allah. La ajma'u li abdi amanain. Aku tidak akan mengumpulkan dua dari rasa aman. Wala khaufain, dan dua juga dari rasa takut. Jadi Allah tidak akan menjadikan dua rasa takut dan dua rasa aman. In huwa aminani fid dunya. Maka siapa orang yang merasa aman dari aku di dunia ini, maka akhaftuhu yauma ajma'u ibadi. Maka aku berikan dia rasa takut nanti ketika aku kumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Wa in huwa khafani fid dunya, maka kalau dia punya rasa takut di dunia terhadap aku, maka amantuhu yauma ajma'u ibadi. Maka aku berikan juga dia rasa aman nanti pada saat aku kumpulkan di akhirat. Hadis riwayat daripada Abu Naim. Ini firman Allah mengatakan, Allah sampai bersumpah tentang zatnya yang maha agung dan maha mulia. Wa izzati wa jalali. Ini pun pernah kalimat itu diucapkan oleh para syaitan. Ketika setan minta wa izzatuka wa jalalika. Setan pernah, demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Aku akan terus menggoda manusia di dunia ini madama arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka masih ada di dalam jasadnya. Jadi bayangkan, setan aja masih mintanya sama Allah. Ada manusia mintanya sama setan. Dukun itu kan setan. Setannya di mana? Bersekutu dengan setan tadi. Mintanya sama dukun, bukan sama Allah. Nah, setan aja yang bersekutu dengan manusia mintanya kepada Allah. Wa'iddatuka wa jalalika. Dan Allah bersumpah juga tentang hal ini. Demi keagungan dan kemuliaan aku ya Allah. Demi kemuliaan dan keagungan aku, kata Allah, la ajma'. Aku tidak akan mengumpulkan li abdi terhadap hambaku amanain. Amanain. Dua rasa aman itu menjadi satu. Nggak mungkin aman di dunia, aman di akhirat. Nggak mungkin. Dipisah tadi. La ajma'u li abdi amanain. Wala khaufain. Dan juga rasa takut itu tidak dikumpulkan menjadi satu di dunia dan di akhirat. Terpisah nanti. Itu sama dengan apa? Dengan malu dan iman. Itu dua itu nggak bisa dipisahin. Rasa takut dan rasa aman itu juga disatukan. Nggak bisa bersatu dua-duanya, takut dan aman itu di dunia dan di akhirat. Malu nggak bisa dipisahkan dengan iman. Al-haya minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Maka orang yang udah nggak punya rasa malu berarti hilang imannya. Orang yang udah nggak punya iman berarti hilang rasa malunya. Itu kalau imannya dicabut, dia udah nggak punya malu. Ya. Dia mau jarah itu kekayaan negeri. Karena imannya udah nggak ada. Dia nggak pikirkan bahwa itu bukan hak dia, bukan punya dia. Sampai apa yang terjadi saat ini kan bencana yang luar biasa ini kan akibat perbuatannya. Ya, jadi kalau gunung itu dibabat habis hutan-hutannya, Pak. Apa udah nggak ada pondasi lagi tuh gunung? Dia akan runtuh tadi. Jadi itu nggak dipikirkan, nggak ada empati sama sekali, nggak ada kepedulian sama sekali. Ya. Maka tadi dikatakan oleh Allah, aku tidak akan mengumpulkan dua itu menjadi satu. Sebagaimana malu dan iman, dia tidak akan bisa dipisah. Siapa yang nggak punya iman, nggak punya malu. Siapa yang nggak punya malu, nggak punya iman. Jadi antum bayangkan tuh kalau ada orang ketangkep KPK masih dadah aja, berarti udah nggak punya malu. Berarti perlu dipertanyakan apanya tadi?
imannya. Masih ada iman gak ini orang? Kok nggak ada rasa malunya sama sekali? Padahal anaknya yang di rumah malunya luar biasa. Istrinya malu, tetangganya ikut malu. Tapi dia sendiri nggak ada rasa malu. Berarti udah hilang imannya. Ya, karena udah nggak punya rasa malu. Itu ada 6 ya, sittatu asya tuhbitul amal. Itu ada 6 yang akan menghapuskan amal ibadah kita. Itu ibadah kita menjadi sia-sia, salah satunya qillatul haya. Orang yang nggak punya rasa malu, itu amal ibadahnya udah habis. Mau bangun masjid, seberapapun banyaknya dia bangun. Mau tiap bulan dia berangkat umroh, tapi udah nggak punya rasa malu. Dia merampas kekayaan negeri ini. Kemudian dia nggak punya malu, auratnya kemana-mana. Dia nggak punya rasa malu, anaknya terbuka auratnya. Maka orang ini amal ibadahnya itu hilang. Nggak ada nilainya di sisi Allah. Karena nggak bisa dipisahkan antara malu dengan iman. Berarti ibadahnya kehilangan iman tadi. Nah, yang kita akan bahas hari ini berkaitan dengan 2 tadi. Tidak akan bisa disatukan antara malu, antara takut dengan aman itu menjadi satu di dunia dan di akhirat. Aman nggak bisa dua-duanya di dunia dan di akhirat. Dan takut nggak bisa disatukan di duanya, di dunia dan di akhirat. Pasti siapa yang merasa aman dengan perbuatannya di dunia, nggak takut sama Allah, nanti dia akan merasakan takutnya di akhirat. Tapi siapa yang punya rasa takut di dunia, khauf, rasa takut di dunia, dia akan ngerasa aman nanti di akhirat. Ini coba kita lihat. Kita ini selalu diuji oleh Allah dengan rasa takut tadi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pasti kalian, itu sumpah Allah tuh. Wala nabluwannakum, pasti kalian akan aku uji bi khaufin, dengan rasa takut. Di mana? Di dunia. Jadi yang nggak takut dengan ujian Allah, merasa aman dengan ujian Allah, nanti takutnya belakangan di akhirat. Bisyai'in minal khauf, rasa takut dari apa? Minal ju, rasa lapar. Kekurangan rezeki. Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta. Ini rasa takut sampai bupati, gubernur Aceh nangis sampai takut saya ngelihat di hadapan Allah pertanggungjawaban saya terhadap umat saya tadi. Dan semua punya rasa takut nanti di akhirat antum aman. Tapi orang yang aman di dunia dengan ujian bala sampai dengan amannya dia mengatakan itu kan cuma ramai di medsos saja. Bayangkan hal-hal yang seperti ini, nggak ada rasa takutnya terhadap Allah. Yang bagaimana mereka semua dalam keadaan takut, ente kok aman banget hidup di dunia. Pasti itu nggak akan bisa. Rasa takut di dunia dan takut di akhirat. Siapa yang takut di dunia nanti akan aman di akhirat. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam rasa takut. Bisyai'in minal khauf wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kehilangan harta. Ya. Mereka sampai bingung mau pakai pakaian apa lagi, dan nggak punya apa-apa lagi, habis semua hartanya. Rasa takutnya itu betul-betul Allah kasih dalam puncak rasa takut yang luar biasa. Kita kan takut cuman nggak bisa beli sesuatu pagi, nggak bisa beli lontong, beli ini barangkali. Tapi mereka apa yang mereka punya? Udah nggak punya apa-apa lagi. Akibat dari perbuatan segelintir manusia tadi. Yang sampai dampaknya itu sangat luar biasa. Dulu di gempa di Cianjur itu cuman berapa itu? Ya. Yang kita bangun masjid di sana itu 102 atau 108 itu ya. 108 yang meninggal dunia. Cibulakan, Cugenang, Cianjur. Ini 750 Pak. Belum yang hilang. Ya, itu ujian Allah diberikan. Makanya ketika Allah murka, Allah marah dengan perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh manusia, dampaknya bukan buat dia saja, semua yang tidak melakukan kezaliman pun ikut dampak tadi. Bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, dan ini ujian lagi, anfus, jiwa hilang. Itu ujian.
Ada 3 permintaan Nabi, 2 yang dikabulkan sama Allah, 1 yang nggak dikabul. Yang pertama Allah minta, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, aku minta umatku jangan sampai kelaparan, nggak punya makanan karena musim pancaklik. Ya, umatmu tidak akan mengalami masa pancaklik sampai mereka mati kelaparan, nggak ada. Yang kedua, ya Allah, aku minta umatku jangan sampai ditenggelamkan. Lah kok ini terjadi? Mereka kan umat Nabi Muhammad. Artinya bukan nggak ada yang tenggelam, bukan semuanya. Umat Nabi Nuh semuanya habis. Mayoritas tuh. Ya, semuanya meninggal dunia. Yang tersisa cuma di atas kapal. Tapi kita lihat umat Nabi Muhammad juga ada yang terbawa arus tenggelam tadi. Jadi sekali lagi, nggak semuanya. Cuman 1 yang permintaan Nabi tidak dikabulkan oleh Allah. Apa? Agar umatku jangan sampai ribut sama umatku. Allah katakan enggak. Aku nggak kabulkan itu. Makanya sampai hari ini kan masih ribut aja Pak. Soal bid'ah, soal segala macam. Nah, itu masalah khilafiyah. Kalau kita dulu di pondok diajarkan jangan munculkan masalah khilafiyah. Jadilah perekat umat. Jangan jadi pembelah umat tadi. Pemecah belah umat. Nih ada kitab Bidayatul Mujtahid, baca itu. Kelas 4 kita baca itu, SMA kelas 1. Perbedaan madhab kamu tahu. Jadi kamu keluar kamu tahu tuh ilmu apa ini. Yang kamu pelajari nanti di luar kamu temukan. Orang yang baru belajar satu madhab saja sudah mulai merasa dirinya udah paling benar tadi. Jadi sekali lagi Pak, ujian Allah. Al-anfus, kehilangan jiwa. Wassamarat, gagalnya panen, itu juga ujian Allah. Wabasyiris, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, kita ngebayangkan kalau kita, keluarga kita yang terjadi di sana. Seperti apa perasaan kita. Ya. Anak kehilangan, ibu kehilangan anak. Bahkan sampai saya lihat itu di satu bacaan di YouTube itu sampai selamatkan anak dulu. Emak nggak apa-apa, yang penting anak selamat. Kakaknya sama adiknya ngomong lagi, ibu selamatin, jangan kita nggak apa-apa. Masing-masing mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan biidnillah 3-3-nya selamat. Tapi yang lain kita lihat bagaimana yang mendapatkan musibah. Jadi cobalah tanamkan rasa takut di dunia ini. Nanti kalian akan aman di akhirat. Tapi kalau kalian merasa aman di dunia ini, nanti ketakutan itu akan muncul di akhirat. Mendingan mana? Duluan takut apa duluan aman? Hah? Duluan takut. Kita takut, kita nggak sholat, gimana adab Allah nanti di sana. Kita takut, kita nggak ibadah, seperti apa hukuman yang Allah akan berikan. Rasa takut. Maka nanti di dalam Al-Quran digambarkan itu, di dalam Al-Quran digambarkan wujuhu yauma idin khosyi'ah itu. Maka wajah-wajah mereka nanti begitu berhadapan dengan Allah, wujuhu yauma idin khosyi'ah. Ketakutan yang luar biasa. Sekarang aja mungkin sudah mulai Pak. Rasa takut itu udah mulai muncul sedikit tapi. Dibongkar habis nih siapa saja, perusahaan mana saja itu. Ya. Mulai itu dibongkar dikit-dikit. Siapa yang mengizinkan? Ini kita kan mesti peduli sama hal yang seperti itu. Bukan ustadz ngomong politik. Bukan politik, ini bencana yang menjadi peringatan buat kita semuanya. Tapi dibalik itu semuanya kita jadikan ini sebagai pelajaran buat kita semuanya. Bahwa perbuatan satu orang bisa berdampak kepada orang banyak. Maka Nabi selalu mengingatkan, awas. Kalau kamu mencuri, potong tangan. Kamu ini. Kenapa? Dampaknya nanti akan besar. Karena bukan kamu saja yang celaka. Tapi semua orang bisa celaka karena disebabkan karena kamu. Yang kita katakan seringkali terucap. Nah, ini anak saya. Nggak peduli orang lain. Anak saya nggak sekolahkan. Dia minum. Duit dia. Ini dia. Betul. Anak ibu, anak bapak. Tapi nanti ketika dia mabok, orang lain jadi celaka karena sebab dia. Karena kita semua harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ketika anak kita tidak didik dengan agama yang baik, agama yang cukup, maka nanti akan menjadi beban, menjadi duri di masyarakat ke depan. Akibat tadi tidak ada pendidikan agama,
Begitu dia jadi pejabat, begitu dia jadi penguasa, maka dia akan melakukan apa saja yang dampaknya kena kepada orang banyak. Saya pernah, Pak, ketika kerja, saya sempat sampaikan laporan kepada komisaris. Pak, ini udah nggak benar perusahaan. Kenapa? Rate yang harga di gudang dengan ke saya, laporannya sudah beda. Ya, sudahlah. Selama masih untung perusahaan ini, udah kamu nggak usah ini. Capek kamu ngitungin kayak gitu. Yang penting, iya tapi kita lagi naik kapal ini, Pak. Menuju satu pulau. Nyampe nggak ke pulau itu? Kalau kapal ini dibolongin terus-menerus, Pak. Sekaya apapun Indonesia, kalau terus dibocorin kapal itu, tenggelam kita sama-sama semuanya. Kita harus selamat. Kan kalau naik kapal kan ada penumpang di atas, penumpang di bawah. Penumpang yang di bawah mau naik harus naik ke atas. Mau ngambil air harus naik ke atas. Daripada capek naik ke atas, diapain? Dibolongin tuh kapal. Dapat nggak air? Tenggelam nggak itu kapal? Tenggelam. Kalau kita biarkan itu tenggelam ini Indonesia. Jadi rasa takut itu sudah hilang kita lihat. Orang udah nggak punya rasa takut dengan dosa. Orang sudah nggak punya rasa takut dengan maksiat, dengan kezaliman. Tapi nanti lihat. Nih firman Allah. Allah katakan, siapa yang tidak punya rasa takut di dunia, aku berikan rasa takutnya nanti di akhirat. Wujuhu yauma idin khasyah. Amilatun. Baru dia lihat semua perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Tasla naron hamiyah. Dia akan dibakar dalam api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Dikasih minuman air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan kecuali makanan itu yang tidak mengenyangkan dan merusak isi perutnya semua. Nanti ketakutan itu akan muncul. Bukan saat ini. Saat ini kalian aman. Kalian berjalan dengan rasa aman. Untouchable, nggak akan pernah tersentuh. Karena begitu dahsyatnya luar biasa. Tapi nanti rasa takut itu akan muncul. Maka jadilah orang-orang yang punya rasa aman. Rasa takut di dunia. Dan nanti wujuhu yauma idin naimah. Di akhirat antum akan merasakan aman. Alhamdulillah ya Allah, aman saya. Untung dulu saya ngisi waktu saya dengan di majelis taklim. Bisa ngaji. Walaupun agak ngantuk nyender, ya Allah aman nanti di akhirat. Paham tuh? Walaupun dalam keadaan apa? Ngantuk. Kan hujan dari siang tadi, Pak. Kalau nggak ada rahmat Allah mungkin kita nggak bisa hadir di sini. Tapi kita takut tadi. Kalau sampai majelis kita nggak isi, kita nggak memanfaatkan waktu kita untuk hadir di majelis salim. Nanti rasa takutnya di akhirat bukan di dunia. Tapi kita rasa takut di dunia. Nanti rasa aman kita akan dapatkan di akhirat. Ini hadis Nabi yang mengatakan. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Wa izzati wa jalali. Demi kemuliaan dan keagungan aku. La ajma. Aku tidak akan mengumpulkan li abdi kepada hambaku. Amanain. Dua rasa aman. Yaitu aman di dunia dan di akhirat. Nggak akan itu terjadi. Wala khaufain. Dan juga aku tidak akan mengumpulkan dua rasa takut baik di dunia dan di akhirat. Maka diterangkan lebih lagi, in huwa aminani, siapa yang merasa aman terhadap aku di dunia ini, fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u abdi, aku berikan nanti rasa takutnya di akhirat. Wa in huwa khafani fid dunya, siapa yang punya rasa takutnya di dunia, amantuhu, aku berikan dia rasa aman yauma ajma'u ibadi, pada saat aku kumpulkan semua hamba-hambaku. Tinggal kita milih aja dah. Buat kita mau milih yang mana ini. Mau milih rasa aman di dunia, aman. Nggak punya rasa takut sama sekali. Dengan perbuatan kita, dengan ibadah yang tidak kita kerjakan, dengan sedekah yang tidak kita keluarkan, padahal sudah cukup kita layak untuk bersedekah. Ya, maka Masjid As-Su'ada mencoba mengumpulkan, ayo. Kemarin ketua masjid sudah izin, Kiai kita kumpulkan ya, dana untuk Kalimantan, untuk apa Sumatera dan Aceh. Ya, silakan kumpulkan. Dulu bencana di Cianjur pun kita melakukan itu. Ya. Kita punya empati. Jangan sampai kita nggak punya sama sekali kepedulian terhadap musibah, terhadap ujian.
yang Allah berikan kepada mereka. Wallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong kepada hamba-hamba yang lain. Ya, mudah-mudahan antum ada rezeki sedikit, ayo berbagilah, kita kumpulkan bareng-bareng. Ya, buat mereka walaupun tidak banyak, tetapi di sini ada tersimpan rasa kepedulian kita, rasa takut terhadap musibah yang mereka dapatkan. Kita nggak sama sekali peduli kepada mereka, takut dengan adab Allah. Allah sedang melihat, memperhatikan. Ini hambaku sedang aku uji. Ya. Kamu peduli atau tidak? Kamu punya empati atau tidak? Jangan keluarkan kata-kata yang tidak pantas. Itu kan cuma rame di medsos saja. Ini bahasa yang sangat vulgar yang tidak pantas diucapkan. Ini yang kita lihat kondisi kita. Jadi orang sekarang sudah kehilangan apa tadi? Empati, kepedulian sama sekali. Ya. Padahal Nabi kita Muhammad menjelang wafatnya aja masih peduli kepada umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku. Ali, umatku. Kalau aku sudah tidak ada seperti apa umatku? As-sholah, as-sholah. Sampai Nabi katakan, ingatkan sholat buat umatku. Jangan sampai mereka meninggalkan sholat. Tinggi sekali kepedulian Nabi terhadap umatnya. Sampai Nabi minta nanti ya Allah apabila umatku diperiksa pada hari kiamat. Aku minta umat yang lain tidak ada yang tahu. Aku khawatir, aku malu ya Allah. Kalau sampai umatku melakukan kesalahan dan umat yang lain tahu kesalahan daripada umatku. Aku ingin umatku jangan punya rasa malu di hadapan engkau dan di hadapan manusia saat itu ya Allah. Aku yang akan periksa sendiri Muhammad umatmu. Umat yang lain tidak tahu. Ini ya yang pertama hadis yang kita baca. Bahwa Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut baik di dunia maupun. Dan Allah tidak akan mengumpulkan juga rasa aman di dunia dan di akhirat. Coba antum ngerasain gak? Ya Allah bulan besok anak mau bayar uang kuliah. Ya Allah, takut banget kan gak ada duitnya, gak ada ininya. Tapi kalau ente aman ya bodoh amat lah anak. Awas itu nanti. Ente takut nanti begitu anak tua lihat. Ya, akibat dampak dari yang kita tidak berikan pendidikan kepada anak-anak kita. Ya, kita aja Haji Yani, saya udah punya rasa takut besok gajian tukang gimana dia ya Allah. Ya, wajar harus punya rasa takut itu. Enggak semua rasa aman itu kita dapatkan di dunia ini. Coba yang masih mudanya dulu punya rasa takut nanti gimana anak saya, gimana ini saya. Begitu anak selesai aman kita, alhamdulillah. Ya. Terkumpul tuh, awal takut, ujung aman. Tapi rasa aman di awal, nanti di ujungnya rasa takut. Aman aja udah nggak apa-apa. Anak nggak dididik juga nggak apa-apa. Nggak tahu agama juga nggak apa-apa. Aman saja. Nanti kau rasakan rasa takutnya di ujung. Sama dunia di awal dan akhirat adalah ujung. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka carilah yang di ujung sana di akhirat. Karena dia lebih baik daripada dunia. Enakan aman di akhirat Pak. Udah aman selamanya. Begitu di akhirat aman. Udah gak ada lagi yang ganggu. Antum dalam kenikmatan. Gak ada lagi yang hasud. Tidak ada lagi yang dengki. Kenikmatan dalam kesempurnaan yang luar biasa. Nanti di akhirat. Dah ini hadis yang pertama ya. Mudah-mudahan ya kita bisa berbagi sedikit. Untuk saudara-saudara kita. Yang mereka dalam kesulitan. Mereka dalam ujian yang berat. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan mengangkat derajat mereka pada ketinggian derajat yang sangat tinggi. Dan andai kata mereka mati tenggelam syahid. Mereka termasuk syuhada. Mereka orang yang mati syahid. Pengen mati syahid susah Pak. Ya. Itu mati syahid udah habis semua dosa-dosa ente udah gak dihitung lagi. Di dunia ini kan bisa disyahidkan kita. Dengan cara apa? Dengan kesaksian orang. Jenazah ketika akan dikuburkan orang menyaksikan itu. Di zaman Rasulullah itu ada jenazah ketika akan disolatkan. Itu orang yang akan menyolatkan melihat jenazah tadi sampai bersaksi ya Rasulullah wa min ahlil khair. Ini orang baik ya Rasulullah. Wajabat, wajib kata Nabi. Ada lagi yang lewat ya Rasulullah dia orang baik. Wajabat, wajib.
Dan semua orang yang akan menyolatkan mengatakan dia orang baik, dia orang baik, kesaksian. Sampai Nabi katakan di akhir, wajabatil jannah, wajib surga untuk dia. Antum syuhada Allah di dunia. Kalian menjadi saksi-saksi Allah di dunia ini. Ketika kalian bersaksi terhadap saudara kita adalah orang baik, maka wajib surga buat dia. Ini saya bersaksi ngelihat jamaah yang hadir, orang baik semuanya. Ya, yang nyender juga orang baik kok itu. Yang ngantuk juga orang baik itu. Ya. Karena ada di dalam majelis, ada di tempat yang baik. Wajabatil jannah, wajib surga. Amin. Ya. Nah, nanti kalau kesaksiannya jelek, ada yang meninggal dunia, syukur dah dia. Sampai ada yang alhamdulillah dia meninggal. Kita kan lagi nungguin ini kapan matinya ini orang ini. Ya karena memang ya. Idza aradallahu bi abdihil khair. Nah ini catat itu. Apabila Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang baik, ajalalahul uqubata fid dunya. Ujiannya disegerakan di dunia. Itu orang baik semua disegerakan ujiannya di dunia oleh Allah. Tetapi yang repot, idza aradallahu bi abdihi syarr. Kalau Allah hendak menjadikan orang itu bukan orang baik, orang jahat, amsaka anhu bidunubihi. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kok ini dosanya nggak kena dihukum-hukum ya? Karena Allah simpen dosanya. Amsaka anhu bidunubihi. Dosanya itu dipegangin sama Allah. Dosanya nggak habis dengan ujian. Karena dia punya aman terus, nggak ada rasa takut. Hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Nanti di akhirat dia lihat dosanya menggunung. Sementara yang diuji di dunia oleh Allah, begitu di akhirat, kok nggak ada dosa saya Allah, habis dengan ujian yang kau dapatkan. Lihat derajatmu semakin tinggi. Karena aku menjadikan kamu orang yang baik. Aku segerakan ujiannya dunia. Maka ini yang mesti kita pahami. Kalau kita lagi dapat ujian, jangan mengeluh. Karena Allah lagi sayang sama kita. Dikasih sakit, heran sakit mulu nih, yang lain sehat-sehat tuh. Justru yang sehat-sehat nggak pernah sakit dan merasa aman, awas itu. Bisa jadi itu adalah istidrat yang Allah sedang ulur. Siapa yang pernah mancing di sini? Malik. Tuh kalau mancing tuh kalau di kail kita dimakan ikan, ditarik apa diulur? Ditarik putus pancingan ente. Diulur sampai ikannya capek. Udah lemas tuh ikan baru tarik. Ini diulur terus, udah tua masih begitu aja tuh ya kan. Ya, entar udah capeknya udah jatuhnya tuh wah benar-benar luar biasa. Akan dihinakan Allah dengan sehina-hinanya. Jadi kalau mancing ikan tuh ya di depan pesantren kan ada pemancingan, cuman saya jarang ngeliat. Cuman yang mancing saya tanya, nikmatnya di mana? Kedetannya Ustaz. Jadi mancing tuh nikmatnya di kedetan. Jadi begitu dikedetak kita ulur tuh Ustaz. Lah kenapa nggak ditarik? Putus. Diulur aja terus. Sampai ikannya capek tuh baru kita tarik. Begitu di puncak udah capek tuh mikirin bandanya banyak banget tuh. Dia bingung ngitungnya aja dia bingung. Dan begitu kenikmatan didapat mau makan juga dia bingung. Makan enak, kolesterol, gula, darah tinggi. Tuh makan yang enak cuma diapain? Diliatin. Ya kalau ente kan alhamdulillah. Sampai lontong terlontong ya. Sampai lontong dia nikmat aja lagi mana hujan dia. Saya sengaja dari rumah nggak makan. Ya, alhamdulillah nih Gang 28 tuh langganannya lontong. Nikmat aja itu. Iya. Paham tuh ya. Jadi Allah kalau ingin menjadikan orang itu baik akan disegerakan ujiannya di dunia. Jadi ini mesti ditanemin nih. Nggak akan habis ujian buat kita semuanya. Nggak akan habis, nggak akan selesai. Haji Yani, saya, Haji Iwan, habis selesai dari Cianjur. Ada lagi yang harus kita kerjain. Pesantren yang mesti kita bangun. Kapan kelarnya? Nggak akan kelar. Sampai kita mati baru selesai. Ujian itu nggak akan habis. Coba dah. Habis ngurusin anak, cucu. Benar nggak? Habis cucu?
Mati dulu ya. Udah masa sampai kecicit umurnya segini. Ya habis itu ya wafat, meninggal dunia, habis selesai ujian. Ya. Yang orang merasa dirinya nggak pernah dapat ujian, awas lagi diulur sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu Firaun diulur, Pak. Kedzaliman yang sangat luar biasa. Sampai di puncak betul tuh. Dia naik ke atas piramid. Dia berdiri di atas piramida. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dah. Sampai di titik kedurhakaannya tadi. Ini kan sampai udah kayak Tuhan itu dia. Apa saja dia bisa lakukan. Apa saja dia bisa perbuat. Kamu gak suka, keluar dari negeri ini. Udah luar biasa yang seperti ini. Maka lihatlah. Siapa yang gak punya rasa takut di dunia. Maka dia juga akan mendapatkan rasa takut. Dia merasa aman di dunia, dia akan takut di akhirat. Tapi kalau kita takut di dunia, insya Allah merasa aman di akhirat. Ente kalau surat-suratnya rapi, ya. Saya kalau lagi naik motor tuh, alhamdulillah SIM ada, ini rapi semua, nggak telat. Ada polisi razia, saya samperin. Bener nggak? Ada dia samperin, Pak kok nggak diberhentiin Pak? Tapi kalau punya rasa takut nggak sempurna, nggak ada surat-surat, ada razia, nyari. Dunia sama, ketika semua udah sempurna, ente jalani dengan baik. Sholat ente, puasa ente, zakat ente, kepedulian ente. Maka nanti antum akan menghadap kepada Allah dengan gembira tadi. Nabi kita sempurna sudah, tugasnya dijalani dengan baik. Sampai ketika menjelang wafatnya, beliau berada di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Ada Ali dan kemudian ada Fatimah, istrinya Sayyidina Ali, putri kesayangan Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba terdengar suara salam di luar. Ali, siapa itu di luar? Coba kau tengok. Ali keluar. Seseorang dengan temannya Rasulullah. Suruh masuk. Ternyata satu orang saja yang masuk. Dia adalah Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Antal marid, kau sakit. Iya ya Jibril. Berat sakitku, iya. Di luar ada teman mau berkunjung. Kalau kau suruh masuk, aku suruh masuk. Kalau kau persilahkan, kau izinkan masuk, aku suruh masuk. Kalau tidak, saya suruh pulang. Siapa? Idrail, malaikat pencabut nyawa. Nabi senyum. Udah waktunya. Sudah. Dan Allah rindu bertemu denganmu Muhammad. Aku pun rindu untuk bertemu dengan Allah. Ini balik nih. Kira-kira kalau kita di luar dan nungguin Idrail, suruh masuk apa suruh pulang? Suruh masuk suruh pulang? Kenapa? Karena ente masih punya rasa takut, belum sempurna ibadah yang kita lakukan. Ya. Belum tuntas tanggung jawab yang kita jalani. Yang Allah amanahkan kepada kita. Rasa takut itu pasti ada. Tapi kalau udah tuntas semuanya selesai. Udah ya Allah. Silakan. Nabi katakan sudah waktunya sudah. Suruh Idrail masuk. Idrail datang. Mulai Fatimah meneteskan air mata. Ya. Ali juga. Tapi dia tidak melihat bagaimana cara Idrail mencabut ruhnya itu seperti apa. Cuman saat Nabi merasakan sakit yang sangat. Sampai Jibril memalingkan wajahnya. Nabi katakan kenapa kekasih memalingkan wajahnya. Saat kekasih akan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku gak sanggup melihat. Penderitaanmu begitu besar Muhammad. Selama kau hidup kau tidak pernah merasakan kenikmatan. Sekarang di ujung ini kau merasakan sakit. Begini sakitnya sakaratul maut. Iya Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Tumpahkan sakit sakaratul maut hanya kepada saya. Jangan berikan kepada umat saya. Makanya kita diajarkan doa apa? Allahumma hawin alaina fi syakaratil. Ya Allah mudahkanlah saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Nanti rasa aman akan terasa di ujung akhir dari hidup kita. Ya Allah. Semua sudah kulakukan. Nampak kebaikan-kebaikan kita tuh. Dilihat
Ya, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, semuanya kelihatan. Diriwen kembali perjalanan hidup kita dari mulai kita dilahirkan sampai menjelang akhir dari kehidupan kita. Dia tersenyum. Padahal sakitnya luar biasa, sakaratul maut. Tapi hilang seketika ketika dia lihat kenikmatan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Ya, coba deh ente rasain. Ini ente cinta banget sama bini. Apalagi baru nikah. Udah cinta banget. Pas hamil bini, ngidam. Tengah malam ente disuruh nyari jamblang. Capek nggak kira-kira? Kagak. Orang nikmat yang nyuruh orang yang kita cintai. Coba gini hari suruh nyari jamblang. Kesel gitu. Haji Yani lagi tidur malam-malam datang telepon. Ji, tadi sore aneh nggak sempet, malam nggak sempet. Ini kebetulan ada rezeki nih, ada 200 juta. Aneh lagi dapat rezeki. Tengah malam bangun, separanin nggak kira-kira? Biar kata kagak ada punya motor, kagak punya apa. Kenapa? Karena kenikmatan. Maka rasa sakitnya sakaratul maut itu akan hilang dengan sendirinya ketika dia melihat apa tadi? Kenikmatan yang akan dia dapatkan. Tapi pernah nggak antum menyaksikan gimana orang menjelang sakaratul maut, matanya melotot ke sana kemari, dia lihat, dia bingung. Pernah nyaksiin? Dia nggak sanggup lagi bicara karena di situ dia lihat tuh keburukan dosa yang pernah dia lakukan. Lidah sudah mulai ketarik. Hanya matanya ngelihat, dia pengen bicara. Tolong harta saya sedekahin, nggak sanggup lagi. Udah sakarat. Kalau belum sakarat kan masih enak. Panggil tuh orang Betawi anaknya atu-atu. Din, ngapa Mbak? Ini romannya Bapak kagak lama lagi nih Din. No tanah 200 meter inget tuh. Buat abang lu si Mamat. 300 meter buat empok lu Mumun. Tuh samping musola ada 500 meter jangan apa-apain. Ngapa Mbak? Tanah orang jangan lu apa-apain. Itu belum sakaratul maut masih ingat, masih bisa. Begitu sampai sakaratul maut, dia pengen tuh ya sedekah. Apa itu ayatnya saya lupa. Fa'asaddaq wa akum minas sholihin. Nanti pada saat menjelang sakaratul maut, dia katakan faqala rabbi, ya Tuhanku, laula akhortani ila ajalin qarib. Coba kau tunda kematian ya Allah, jangan dulu 5 menit aja ya Allah, jangan dicabut dulu. Fa'asaddaq, aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, aku akan menjadi orang yang soleh. Udah terlambat, udah gak ada waktu lagi. Langsung dicabut ruhnya. Akhirnya semua harta tidak bermanfaat yang dia tinggalkan. Ayo sedikit aja bagian dari harta kita. Kita berbagi buat saudara-saudara kita yang ada. Mereka mendapatkan musibah yang besar. Ujian buat kita. Masih ada ladang sedekah. Ya, masih ada. Coba kalau semuanya rasa aman, ente pengen sedekah kemana? Jadi hikmah kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin. Buat orang miskin adalah ujian biar dia sabar. Buat orang kaya adalah ujian berbagi agar dia bisa bersyukur dengan nikmat Allah. Allah mampu nggak semua dikayakan? Mampu buat Allah. Tapi di mana ladang kita untuk bersedekah? Nggak ada. Nanti akan datang zaman, kata Nabi, waktu di mana ente nyari orang yang ente bisa sedekahin nggak ada. Karena semuanya udah kaya. Sampai tuh duit dijinjing, di tas, di koper, dibawa, pengen sedekah. Ini anak mau sedekah, anak udah banyak, jangan cari yang lain aja. Udah nggak mampu lagi bersedekah. Itu ada masanya menjelang hari kiamat semua diberikan kemaslahatan hidup yang luar biasa. Sehingga antum sedekah itu udah susahnya luar biasa. Sekarang gimana? Masih banyak nggak yang minta sedekah? Masih banyak. Tuh kalau pagi, sore tuh ada assalamualaikum. Tuh. Ente jawabnya apa? Jawab dulu salamnya. Waalaikumsalam. Kata yang minta-minta kayaknya susahan dia, kagak jadi dia. Itu masih ada. Lihat, antum lihat di Mekah. Itu kalau bulan puasa, bingung Pak, mau sedekah korma, mau buka sedekah berbuka bingung.
Ditarik-tarik orang. Akhi, tahu. Nah, marhaba, ayo. Ayo buka di sini tuh. Siapin tuh korma semua. Itu di pintu orang udah ngantri nyariin orang yang pengen apa tadi? Pengen diberikan sedekah. Kalau di sini kan susahnya nyari orang yang pengen sedekah. Benar enggak? Susah nyari orang yang sedekah. Tapi kita jangan nunggu kaya untuk berbagi. Ya, jangan nunggu. Seberapapun Anda, yang penting di situ tertanam empati, kepedulian terhadap sesama muslim tadi. Paham ya? Ya mudah-mudahan satu hadis kita baca ya, antum ingat selalu, siapa yang ngerasa aman di dunia, dia akan punya rasa takutnya nanti di mana? Di akhirat. Siapa yang punya rasa takut di dunia, insya Allah dia akan merasa aman di akhirat. Dan hidup kita akan terus diselimuti dengan ketakutan. Takut soal nafkah, takut tentang perbuatan kita, adab kita. Sampai Abu Nawas rasa takut yang memuncak sampai dia katakan ilahi lastu lil firdaus.